Udah punya akun YouTube belum? Baru buat lagi. Hmm. Dulu sempat bikin lagi. Namanya apa? Surdinsa. Surdinsa. Iya. Gitu kalau di YouTube nggak terlalu cepet ya katanya dia. Kalau di TikTok, Instagram katanya cepet ya, banyak gitu. Gitu. Iya, cuman makanya saya nyari kadang kemarin mau ngobrol ke teman dulu. Makanya saya kesini tuh nggak pernah mau ngajak teman, maksudnya ibaratnya tahu-tahu udah bisa, udah jadi. Gitu. Ayo kita bikin konten nih gini, kita tunjukin mainnya gimana. Mau ya. Dengan ngambil cincin bertuah dalam satu jiwa, apa yang ada dalam pikiran Bang Udin setelah punya itu? Gue bakal begini nih, coba biar saya tahu gitu. Rancangan apa sih ada dalam pikiran Bang Udin? Ya, mungkin saya bisa bantu. Ya tadi dari awal kita mungkin saya dulu sempat mendalami hipnotis, cuman setelah hipnotis kan nggak semua orang kebanyakan setuju atau nggak mau lah ibaratnya hipnotis, jadi banyak gagalnya dibanding berhasilnya gitu. Nah, saya setelah ini ngelihat referensi gendam dibarengin sama hipnotis. Mungkin cara mainnya biar cepet, berapa kali saya sharing ke orang-orang yang ya guru-guru saya sebelumnya kan main hipnotis, coba main cepet ya, cuman diajarin gitu doang, cuman gak dikasih tahu teknik caranya gimana biar cepet mainnya kayak gitu. Nah, pengennya seperti apa yang dia dalam pikiran? Pengen saya sih pengennya ya ibaratnya tepok kena, masukin sugesti baru kita ajak main itu korban atau si yang kena hipnotisnya. Makanya saya mau kombinasiin dari gendam terus langsung masuk di hipnotis gitu. Oh begitu. Jadi pengennya orang tepok dulu kena baru di hipnotis. Oke. Masalahnya kan kebanyakan orang yang mindsetnya kalau udah gendam buruk lah ibaratnya kayak gitu Ki. Nah makanya saya pengen biar nggak terlalu kelihatan mencolok di gendamnya, saya awalnya emang di gendam, baru saya mindsetin ini permainan hipnotis sebenarnya gitu. Tapi di Ajimat itu ada gendamnya khasiat dari level 1. Ya. Jadi harus dengan sentuhan. Siap. Karena Aki di Ajimat belum Aki ciptakan level 2. Banyak udah request Ki level 2 dong di Ajimat katanya. Belum sempat Akinya. Oke, itu apa lagi? Ya itu aja karena saya sering ya nongkrong bareng dagang. Maksudnya kalau sama customer biar enjoy customer, biar nanti ya next bawa orang buat temen main lagi, jajan lagi, syukur kan ada feedbacknya ke dagangan, jadi rame, berarti kan gitu. Jadi ya mengsiasati gimana cara. Tapi udah bisa tahu rasa energi atau apa, tahu? Seperti apa tuh? Kayak ibarat energi kayak kan angin tuh energinya apa? Ya dingin. Kayak dingin. Ya, dapat nggak energi? Saya jujur ya baru tadi terakhir masuk sini nih sampai sekarang di belakang tuh kayak gemet gitu. Gitu doang. Itu baru kali ini. Saya sebenarnya ya makanya ada kodam dong. Saya sampai sekarang ya jujur di kamar saya punya kamar khusus di mes dulu kan saya atlet, jadi saya punya kamar ya udah itu fokus buat saya kayak bakar dupa dulu kan, jadi kayak udah nih bikin kayak jimat batu kebal segala macam, sajam segala macam. Aduh, saya sebenarnya nggak terlalu fokus di situ ya kan, kayak main-main sajam nggak suka saya, maksudnya namanya kayak lagi nongkrong, saya namanya nongkrong ya mainnya main Evan aja kayak gini, kayak nongkrong bareng kan tiba-tiba kita main ini kan lebih kayak hidup aja suasana kalau nongkrong Ki kan dibanding kita wow gini-gini depan orang kan arogan lah, lebih enjoy. Iya. Ya situ kayak. Jadi dulu selama punya pengalaman wiridan tadi main dupa belum pernah merasakan energi. Belum ya. Masukin kayak apa gitu. Belum ngerasain. Belum ngerasain. Iya. Masya Allah. Sampai sekarang alhamdulillah kayak gemet. Insya Allah. Nanti pas doa pembuka saya ijazah doa pembuka untuk mengijazakan cincin ini, saya minta ikutin tapi hatinya jalan ya. Biar maksudnya biar langsung connect gitu. Siap. Connect ke diri sendiri atau ke Tuhan lah. Siap. Makanya kayak gitu. Banyak kesana ya, maksudnya belajar yang namanya ya kata orang kan kalau ngopi jangan di situ doang ibaratnya. Oh iya betul. Betul. Ngopi yang jauh lah ibaratnya kayak gitu. Dia kemarin lagi wah gendam udah 5 bulan ya, udah 5 bulan yang lalu pengen belum kesampaian referensi lagi ini yang mana lagi gendam.
Sebelum lagi, kemarin lagi, sempat lihat mana dulu? Ya di YouTube aja Ki, maksudnya pengen ada di luar kota mulu kan, terlalu jauh, terus lagi pula ngerinya kalau apa namanya, kita nggak langsung pas kayak gini ketemu susah ngejasainnya kan, ibaratnya kayak gitu. Kalau lewat perantara jarak jauh ngerinya nggak apa ya namanya, kurang afdol lah ibaratnya kalau nggak ketemu begini. Akhirnya ya di YouTube ya ketemunya lagi, wah emang harus kesini nih ibaratnya ya. Emang harus ini ya. Masya Iya, Allah. akhirnya tadi baru ya ke pelatih lah, kaspon dulu lah ya kan, sama gajian atlet dirapel kayak gitu makanya ya udahlah. Berarti jago renang dong Bang Udin? Renang sih nggak terlalu jago ya, karena emang saya dari 99 udah main di air, di olahraga ini. Tapi udah punya murid? Enggak, saya nggak sampai buka itu. Paling ya kadang dulu bikin gelang-gelang gitu, ya udah kasih ke temen aja kayak gitu. Nggak sampai bikin. Ya, saya mau tanya nih sebelum kita nggak bisa minta dulu ya. Ketika kita Bang Udin mau bermain sama orang itu, awal mulanya apa startnya seperti apa biasanya? Kalau hipnotis, ya biasanya kita kayak main trik sulap kayak gini dulu nih, gini. Kita ya kayak kita kasih abu kayak gini. Siapa namanya gini, coba deh, kita punya sulap nih gini. Tangannya gini, kita kan kepalin gini, dia nggak ngerti kan, kita kepalin udah kepal, udah saya taruh di atas. Mana nggak ada, bisa tembus di bawah, percaya nggak ibaratnya gitu. Kalau dia udah mulai percaya, gampang nih maksudnya. Nggak mungkin ya kan gini, gitu, coba dihapus yang di sini. Padahal tangan saya kan kita udah di sini dulu kan, teknik itu kan, teknik kan, atau udah kayak gini udah di sini ya kan. Padahal kita sebelumnya kan, sebelum kita wah ini korban nih, kita udah gini dulu nih ke abu nih ya kan, baru kita saya hello so kenal ibaratnya. Oh berarti gitu. Udah bisa main sulap juga Bang Udin? Ya teknik awal dikasih tahu awalnya gitu doang gitu. Oh yang dasar lah, supaya orang menarik lah. Lalu orang itu baru kita hipnotis. Iya baru, mau nggak nih gue punya permainan lagi nih gini. Terus gimana tuh? Terus akhirnya ya udah, kalau hipnotis kan lama. Coba deh, lu pernah nggak ngerasain kayak power glue lem? Pernah nggak? Pernah. Tangan lu pernah ke lem nggak? Pernah ya kan, karena ini dia ngerasain. Coba sekarang lu mau nggak main, tapi harus dari diri lu sendiri. Kalau namanya hipnotis nih, kalau lu ngebayangin rasa takut, ngebayang itu lu nggak bakal bisa. Cuman kalau lu ngerasain, dibuat enjoy, dibuat lu bisa ngeyakinin, lu bisa bayangin misalnya lem apa nih yang pernah lu tahu, power glue, ibaratnya banyak orang power glue, lem Korea kayak gitu. Oke, coba sekarang bayangin gue megang lem Korea, tangan lu gini, gue lem. Coba rasain semakin kencang, semakin kering. Namanya lem kan dikipasin, semakin kering, semakin itu tangan nggak bakal bisa kebuka. Oke, permain satu permain itu. Kedua main apa lagi? Kedua, dari situ dia udah kena. Gampang Ki, kalau begitu pindah ke mata ibaratnya. Biasanya kalau saya ke mata, kalau mata udah nggak bisa kebuka, ada caranya satu nih, biar mata lu bisa kebuka lagi. Baru ikutin kata-kata gua, ikutin apa yang gua omongin, lu pikirin, bayangin kayak gitu. Udah selama bermain hipnotis hiburan pernah gagal? Pernah ya kan, awalnya banyak kan berhasil apa banyak kan gagal? Ya 5 kali kesini 7 kali gagal, ini kan nggak bisa ibaratnya dalam gitu. Hal apa nih kegagalan bisa tahu? Kegagalan ya pertama, orang itu kayak ngelawan, takut, udah tahu ini nggak, udah ngerti aku hipnotis, nggak mau gini jangan. Jadi pemikiran dia suruh bayangin ya nggak ngebayangin, banyak gitu. Sudah pertama ketakutan, sama cewek nih yang nggak bisa, nggak pernah saya bisa fokus. Kalau misalnya gue dong harus coba kayak gini, atau cewek nih main dong gitu, cewek lebih gampang modal. Nah itu dia nggak ngerti, maksudnya saya nggak pernah bisa, maksudnya kayak mainin. Banyak yang gitu, dong kau Din, karena banyak kayak murid-murid saya main gitu kan, saya dong kau Din, coba dong kan. Nggak bisa ya, nggak bisa ya kan. Jadi kan malu hati sendiri ibaratnya kan gitu ya. Nah di proses itu kan ada teori mengatakan hipnotis bisa gagal kalau nggak ada persetujuan. Iya. Nah, bahkan terkadang ada persetujuan pun gagal nggak? Gagal kan? Iya. Nah, selain itu apa lagi? Selain kegagalannya. Tingkat kegagalannya ya selain persetujuan, ya di mindset dia nggak bisa ngebayangin apa yang kita suruh. Sugestiin. Contoh, misalkan bayangin warna merah. Iya, bayangin warna merah. Bisa nggak? Ini misalnya kayak ibarat rokok lah kayak gini. Udah rokok gini, lama-lama pahit dia rokok itu. Lama-lama pahit. Kalau dia udah mulai ngerasa pahit ya pahit kadang. Kalau dia yang cepat, kita jadi makanya ngelihat orang ini gampang dibegoin kayak gitu. Ini bisa nih orang ini, baru saya panggil. Dan kalau emang saya pengen nyoba yang susah nggak bisa. Ini orang gampang dibegoin nih. Berarti udah tahu dong orang yang gampang dihipnotis. Nah, seperti apa dalam bidang hipnotis orang yang gampang dibegoin itu, orang yang gampang dibegoin?
Orang Ya, bego. iya, Apa tuh? iya, ya. Kalau menurut pengetahuan Bang Udin, ayo. Pertama ya kayak yang banyak ngomong ibaratnya gitu. Nah, gampang tuh Ki. Terus udah gitu dilihat dari kayak perkumpulan kayak orang-orang nongkrong yang paling kosong aja mukanya gitu Ki. Maksudnya kayak yang kayak orang-orang tablo lah ibaratnya kayak gitu. Nanti kita masuk kayak gitu. Oh, baru tuh ketahuan betul. Oh, makanya gitu. saya bilang kalau saya mau bikin konten dari YouTube, kita sekalipun on the street nggak bakal bisa nih ya kan, malah banyak gagalnya ibaratnya ya kan, Oh, kayak gitu. gitu. Kalau kecuali kan makanya saya coba dikombinasiin coba sama gendam. Makanya saya masuk coba kalau gendam kan ibaratnya tepok ya kan, tepok say hello, kenalan ini macam, baru kita suruh. Biasanya kan kalau yang saya lihat di konten Aki kan kalau udah kita suruh tidur ya tidur ibaratnya gitu kan. Ya kan tidur, ya udah tinggal kita masukin sugesti segala macam kayak gitu udah. Ketika buka mata kebayang semua apa yang dia Itu kita yang suruh. yang belum bisa, itu atau nggak bisa? Iya, saya nggak bisa tuh main cepat sama nggak perlu milih-milih orang ibaratnya gitu. Gitu. Jadi itu yang tingkat kesulitan saya buat saya ya. Iya. Oke. Tapi belajar hipnotis ada gurunya? Ya dulu ya ikut padepokan kayak ya ada namanya padepokan yang buat kebal-kebal kayak gitu Itu lah kan ya. hikmah. Iya, cuman Memang nyambung ke hipnotis enggak kan? dia buka ada pembelajaran ilmu hipnotisnya Ki. Oh, ada. Jadi buka Berapa maharnya belajar? dulu yang pertama tuh 1,5 kalau gitu, 1,5. Terus udah gitu saya pengen belajar lagi main cepet. Dikenain lagi, cuman nggak berhasil lagi main cepetnya juga. Jadi ya sekedar main ya seketemunya orang nih. Jadi saya kan ya seketemunya orang yang saya bisa baru saya rekam kayak gitu aja jadinya. Jadi kayak apa ya, nggak bisa semau saya, oh orang ini mau kayak saya mainin kayak gitu nggak bisa. Jadi harus pilih-pilih. Udah berapa lama berkecimpung di dunia hipno? Ya 3 tahunan, 2 tahun 3 tahun. Gitu. Sering lakukan atau jarang-jarang aja? Dulu sering, cuman 2 tahun ini udah jarang-jarang. Maksudnya kan udah semenjak muter-muter tadi. Jadi tingkat target itu yang susah perempuan ya? Iya kalau buat saya susah perempuan. Terus sama ya itu orang yang nggak mungkin bisa, nggak mungkin bisa. Dia udah kayak ngerti sendiri, makanya dia kayak apa ya, kayak ngerti nih mau saya hipnotis, dia kayak pikirannya kemanain. Jadi yang sulit nih. Oke. Tapi kan tujuannya Bang Udin ke Aki itu kan sebetulnya di hati pengen ilmu gendam. Nah iya. Karena berhubung rezekinya kan, akhirnya mengambil cincin bertuah hodam satu jiwa. Iya. Nah, kenapa akhir larinya ke ajimat dan ke cincin bukan ke sabuk? Alasannya kan Aki minta 2 pertanyaan nih. Kenapa kok mau ambil ilmu akhirnya ke ajimat? Itu dulu pertama jawabnya. Ajimat ya pertama lebih simpel ibaratnya ya. Udah nonton kan teorinya, prakteknya, kelebihan dan kekurangan ajimat, udah nonton kan? Siap, Oke. Apa aja yang sehingga ingin tetap kekeh mengambil ajimat? Praktis. Oh, praktis. Praktis. Itu doang praktis. Terus lagi pula ya sesuai budget kantong dulu. Iya. Seharusnya kan sabuk lebih murah. Kenapa tidak sabuk? Karena sabuk terlalu ribet, maksudnya terlalu mencolok sih. Kalau sekedar kayak batu cincin enak kan gitu. Orang juga nggak terlalu banyak nanya, wah lu pakai apa-apaan gitu. Kalau sabuk ibaratnya kan gitu ngeri. Jadi itu alasannya. Iya. Jadi alasannya praktis, terjangkau, terus biar nggak terlalu mencolok lah ibaratnya. Mencolok. Jadi mengambil cincin bertuah hodam satu jiwa. Cincin namanya aja kan cincin bertuah hodam satu jiwa. Enggak kayak sabuk kan sabuk, gendam, serbaguna. Sedangkan kan milih gendamnya. Kenapa ngambil cincin? Kan judulnya cincin bertuah hodam satu jiwa. Berarti kan cenderung ke hodam. Iya. Ya, berarti secara tidak munafik butuh juga dong bantuan hodam. Iya, betul. Benar gak kira-kira? Benar. Ya, kita biar fair aja ya. Iya. Masya Allah, ya. Ya, siapa tahu ya bisa, namanya kodam kan nge-backup kita ya kan, namanya kita nggak tahu ya namanya, entah di jalan entah di mana namanya ada kejahatan kan, ibaratnya kalau emang syukur-syukur kalau dia emang namanya udah satu jiwa menyatu sama jiwa kita ya selaras ya, nggak mungkin kan dia kayak diem aja ibaratnya gitu kan. Oke, nanti
Satu, session pertama yang harus akan dirawat di rumah, baca doa pembuka. Kedua, latih di rumah energi rasa. Udah pernah merasakan energi rasa? Belum. Terus kedua, belajar menghadirkan khodam ritual tapak tangan. Oke. Yang terakhir, mengendam diri sendiri. Sebetulnya itu nggak penting, mengendam diri sendiri, ya kan? Kan kita yang penting bisa mengendam orang, ya kan? Cuman untuk latihan di rumah boleh, gitu kan? Yang penting itu penting itu nanti di rumah satu, doa pembuka, melatih energi rasa, dan yang ketiga adalah melatih kehadiran khodam ritual tapak tangan. Karena untuk cicim bentuk khodam satu jiwa itu kalau khodamnya sudah mumpuni di tangan kita, sudah menari-nari semau dia, itu luar biasa. Wahai khodam, saya pengen tarik rezeki, saya butuh membeli mobil, jalan dia tarik duit. Khodam, aku demen cewek ini, lihat ada pikiranku, namanya si Risma, tarik dia, jalan dia. Sebetulnya dalam ajimat itu yang paling keren itu khodamnya, gitu sebetulnya ya. Jadi nanti di rumah dilatih. Caranya seperti apa, Ki? Nanti saya ajarkan. Oke. Ya saya ngeliat juga kemarin yang ngecek, coba rasain khodam batu ini gimana di sini. Saya kayaknya di tempat ini juga ya, gitu. Yang baju hitam kalau nggak salah orang itu. Jadi saya buat ngambil keilmuan juga, baru ngambil ajimatnya. Kita mulai ya. Siap, boleh.